Halo, apa kabar? Saya ajak Anda lagi ngobrol di akhir pekan ini bersama dengan Bung Rocky Gerung dan saya ngajak sekali ini Anda ngobrolin dengan Bung Rocky dua anak presiden, ya. Yang satu, ya kenapa? Apa boleh buat kita ngomongin karena satunya adalah calon wakil presiden, yang satunya adalah ketua umum. Kalau eh, kalau PSI itu dia rupanya kayaknya termasuk mempersoalkan Anda, Bung Rocky. Kenapa sih kok kalau suara dari PSI naik terus dan lebih tinggi dari Quick Count di dipersoalkan, sementara partai lain juga ada yang angkanya lebih tinggi dari Quick Count, misalnya dia menyebut Gelora itu sebenarnya lebih angka perolehannya lebih tinggi dari Quick Count, kemudian juga PKB itu satu. Yang kedua soal, nah ini saya kira menarik ini, Bung Bung Rocky, apa yang disampaikan oleh Gibran ketika bertemu dengan relawannya. Dia mau nyatakan bahwa ke depan itu ketergantungan kandidat atau calon itu kepada partai itu semakin berkurang karena kata dia lebih mengandalkan kepada community, community base gitu ya, termasuk para relawan itu. Saya lagi mikir-mikir apakah ini ada kaitannya dengan PSI atau ini bukan isyarat bahwa dia semacam klaim dari pribadi dia bahwa ya sebenarnya bapak gua lebih kuat daripada partai-partai itu. Kalau tanpa bapak gua, partai-partai lain tuh nggak akan dapat suara seperti itu. Ya, itu dua topik itu. Silahkan Anda mau mulainya dari mana, Bung Rocky? Ini menarik saya kira dua-duanya kita bahas. Iya, tapi kalau dibalikkan pada perolehan suara, justru figur Jokowi tidak menolong Gerindra juga tidak menolong PSI, kan itu dasarnya Betul. kan. Mhm, Jadi mhm. sebetulnya ya kita anggap aja bahwa Gibran habis mungkin membaca satu artikel kecil yang Mhm. ditulis 15 tahun lalu, karena memang ada prediksi begitu bahwa figur itu akan tampil melampaui party ID-nya, kan itu yang Mhm, mhm. udah dibicarakan karena pengaruh sosial media sehingga fungsi partai-partai hilang. Tetapi bukan berarti partai yang tidak diperlukan. Kan tetap partai itu adalah proponen pertama dari sistem demokrasi. Jadi Gibran mau mengatakan demokrasi tidak diperlukan. Itu soal individu aja tuh. Jadi Mhm. sekaligus kita lihat betapa dia tidak paham ya bahwa politik itu terbagi habis di dalam partai dan kalau sisanya masih ada namanya calon independen. Tetapi Mhm. bukan calon independennya yang menonjol, tetap partai. Jadi calon independen itu bagian dari politik yang tidak terbagi habis dalam partai itu. Jadi sebetulnya ngapain pula kan kita bahas pikiran anak kecil kan sebetulnya, sorry, bukan pikiran anak kecil, pikiran Nggak, pikiran it- yang terlalu kecil gitu. Karena ya. itu melompati kondisi yang disediakan oleh demokrasi itu. Jadi ya boleh dianggap bahwa ya Gibran ya bolehlah itu sebagai semacam percobaan untuk memulai opini publik. Tapi juga dari percobaan pertama udah gagal tuh. Karena Mhm. tadi tuh yang dimaksud oleh sistem demokrasi modern adalah figurisasi itu dimungkinkan karena ada eh, tokoh-tokoh seperti Perancis misalnya yang tiba-tiba tokohnya sangat kuat tetapi dia tahu bahwa dia melampaui partai yang ada karena itu dia bikin partai sendiri kan si Macron kan begitu tuh. Mhm. Mhm. Jadi sebetulnya poin yang mau kita terangkan adalah banyak belajar tentang politik mumpung belum dilantik sebagai wakil presiden. Ya. Tapi mungkin gini ya, Bung Rocky, Anda terlalu serius menanggapi Gibran ya. Ya karena itu. Karena sebenarnya justru saya menduga ini pikiran di belakang dia gitu yang berpikir ini realitasnya tentang tentang bapaknya gitu yang saya kira kita dalam beberapa hari kita membahas soal bagaimana dia ingin mengendalikan Golkar dan kemudian juga eksperimen dia dengan PSI itu kemungkinan besar gagal walaupun tanda-tandanya PSI akan diloloskan ke parlemen. Tapi kalau toh lolos pun juga terlalu tidak signifikan karena ambang batas suara 4% gitu. Jadi mungkin Pak Jokowi dan Gibran dan timnya sekarang mungkin mulai bangun semacam apa ya opini ke publik bahwa sebenarnya partai-partai itu tidak terlalu menentukan, yang menentukan itu Pak Jokowi gitu. Ya itu yang saya maksud tadi di belakang pikirannya itu ada pengetahuan yang kurang sebenarnya itu kan Oke. Hmm. dasarnya. Dan Hmm. orang melihat bagaimana mungkin nanti seseorang jadi wakil presiden harus melayani eh, pertanyaan-pertanyaan wartawan lalu jawabannya seperti yang sekarang ya nggak perlu partai politik karena Hmm. Hmm. figur menentukan tuh. Lalu orang ingat ya Hitler juga begitu. Hitler dipilih melalui sistem demokrasi dia punya partai tapi kemudian dia bilang nggak perlu partai yang Hmm. penting saya punya legitimasi. Pak Harto juga begitu akhirnya tuh jatuhnya begitu. Jadi ini sebut aja ini satu sinyal buruk bahwa orang yang nggak mengerti demokrasi akan memimpin Hmm. Indonesia. Itu dasarnya itu kan. Hmm. Lalu dipakai istilah disruption itu. Ya, di mana disruptionnya tuh? Hmm. Kalau kita mau berpikir maksimal dan kita ingin berpikir maksimal,
mestinya ada keterangan dari Gibran bahwa disruption itu akan membatalkan lembaga-lembaga politik, bukan saja partai politik. Semua Hmm. lembaga tentang demokrasi mesti dihilangkan tuh. Kalau begitu konsekuensinya adalah sistem bernegara mesti diganti dengan sistem yang lain yang sama sekali nggak ada di dalam model politik kan. Jadi individu bisa muncul melalui kecakapan pribadi dia, tapi untuk masuk dalam politik harus melalui partai politik. Itu dasarnya. Nah, bagian itu yang dia tidak mengerti itu. Jadi kalau betul tadi mungkin saya terlalu serius, tapi karena ini adalah soal teori bernegara yang sebentar lagi mungkin orang akan mulai meneliti bahwa ini anak ini memang nggak punya kapasitas dalam Hmm. soal konsep tuh. Ya, Jadi sayang sekali kalau seseorang yang sudah terpilih atau potensial untuk terpilih ternyata begitu ditanya kembali oleh publik dia nggak ngerti bahwa dia terpilih untuk mewakili kepentingan demokrasi yang isinya adalah partai politik. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Buat apa? ya, Kalau ya. begitu balik aja pada semacam uh, ke dinasti kan nggak perlu partai politik. Kira-kira itu yang mau diterangkan oleh Gibran. Ya, Wah, mungkin itu yang justru lebih lebih mewakili cara berpikir dia gitu, bukan terlalu canggih iya. seperti tadi itu. Pada akhirnya itu sebetulnya. Iya, iya, iya. Dan ini kan bagaimanapun juga kalau kemudian ada partai-partai pendukungnya kan mereka merasa juga sebenarnya jadi tersinggung loh. Kalau gitu kita nggak dianggap nggak penting dong sama mereka. Dan nang realitasnya selama ini partai-partai mendukung Pak Jokowi memang nggak dianggap penting oleh Pak Jokowi kan gitu. Karena Pak Jokowi bisa memainkan semuanya. Ya mestinya juga dalam konteks tadi yang soal kedua PSI nggak usah marah karena Iya, iya. karena Gibran sendiri menganggap bahwa nggak penting partai politik kan. Iya, iya, Jadi iya. itu intinya. Yang penting Kaisang ketuanya kan. Jadi buat apa PSI-nya masih nyari kursi di parlemen kalau bagi Gibran sendiri yang mewakili keluarganya menganggap bahwa nggak perlu lagi partai itu. Jadi Mhm. sebetulnya itu semacam apologi pada PSI sekaligus ya lucu-lucuan kan Gibran bilang begini mungkin dalam pikirannya ngapain sih PSI masih nyari kursi di DPR so itu partai nggak berguna lagi di masa depan karena disruption karena ada terobosan-terobosan itu. Ya, tapi yang saya kira kita penting luruskan juga soal PS ini ya, karena kelihatannya nggak mereka tidak menyadari atau mereka tidak sadar gitu bahwa yang mereka PSI itu ada karena Jokowi ada, wah gitu kira-kira gitu ya kan, kan dan kemudian persepsi publik juga melihat ini kan partai cuman apa mainannya Pak Jokowi saja begitu, dan orang ya kalau bisa dia membandingkan dengan Gelora, membandingkan dengan PKB ya jelas berbeda, bagaimanapun juga mereka ini memang didirikan oleh para aktivis-aktivis partai yang berjuang. Kita tahu lah cara mereka berjuang dan track record mereka berjuang gitu. Kemudian dibandingkan dengan PSI ya jelas jauh kan. Ya itu anehnya tuh PSI ngapain serius marah-marah atau dia cuman cuman mainan ngapain mainan marah-marah tuh. Jadi nggak ada poin di situ. Orang tahu dari awal PSI itu disediakan sebagai pemanis aja tuh. Dan PSI memang diminta untuk tidak perlu bekerja kan nebeng aja pada Prabowo kan. Itu juga yang menjengkelkan Gerindra. Kan Gerindra mungkin merasa bahwa udah nebeng nggak ngapa-ngapain juga masih marah-marah karena nggak dapat kursi buat apa sebetulnya kan. Jadi PSI mesti tahu bahwa dia itu hanya dimanfaatkan untuk satu momen yang sebetulnya tidak penting-penting amat. Tetapi untuk basa-basi ya udah dikasih uang berlebihan supaya ada mainan buat anaknya Pak Jokowi kan. Dua anak ini kan diberi mainan, yang satu diberi mainan untuk jadi wakil presiden, diberi mainan di Mahkamah Konstitusi, yang adiknya lagi diberi mainan di PSI. Jadi Iya, iya, iya. ini mainan doang itu dan menjadi serius. Kenapa pula dia menjadi serius? Jadi sekali lagi kita mau lihat bagaimana kapasitas berpikir itu nggak ada tuh Iya. pada Gibran yang berupaya untuk menyatakan bahwa dinasti lebih penting dari demokrasi karena itu partai putih nggak diperlukan dan itu sejalan dengan yang dimaksud oleh Pak Jokowi sejak periode pertama. Jokowi sebetulnya udah menolak partai kan karena adanya partai berimplikasi pada adanya oposisi. Jokowi dari awal mengatakan saya tidak memerlukan oposisi, berarti tidak memerlukan partai oposisi, berarti partai tidak diperlukan karena salah satu fungsi partai adalah beroposisi. Iya, Jadi iya. sekali lagi kita mau lihat kok dangkal sekali lah pengetahuan tentang demokrasi. Ya, 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 ini yang saya kira memang mengkhawatirkan kita gitu ya, Bung Rocky, karena mereka ini lepas tadi Anda sebut mainan gitu, tapi mainannya mahal banget gitu. Mainannya Gibran itu bansos yang sampai ratusan triliun, dan itu duit APBN. Sementara mainan Gibran itu baliho yang masif di seluruh Indonesia. Mahal banget nih mainan dua anak presiden ini, Bung Rocky.
Iya, mainan yang akhirnya dipermainkan oleh netizen kan. Ya, Jadi ya. sebenarnya mainannya Jokowi tapi kemudian dipermainkan oleh netizen, tuh diolok-olok akhirnya. Sekarang PSI marah-marah. Loh, Anda ngapain marah? Anda juga kemarahan Anda akan dipermainkan oleh netizen. Oh, kami tidak pernah, netizen mungkin atau anak-anak muda berpikir kami tidak pernah mengidentifikasikan diri dengan PSI. Kenapa minta kami untuk memilih PSI? Jadi sebetulnya udah final bahwa PSI bukan partai anak muda lagi tuh, karena dia mainan dari orang yang punya ambisi politik berlebihan itu. Nah, itu yang menunjukkan kalau PSI dipaksakan, orang bertanya, PSI dapat 4%, konstituennya siapa? Kan itu intinya kan. Ya nggak ada anak muda yang merasa diwakili oleh Kaisang kok. Ya. Ya, tapi kalau saya sih yakin Bung Rocky, karena perhitungan sekarang ini dari hari ya sekarang ini saya kira kemarin ya, kemarin itu hari Sabtu mereka udah tembus 3%. Saya kira angka 1% itu pasti akan dengan mudah di apa mereka peroleh, bukan dengan ini bukan hasil di TPS loh ya. Artinya ini hasil simsalabim dari suara di KPU atau di Sirekap KPU gitu. Ya itu yang akan jadi aneh. Pasti akan dipaksa untuk masuk. Tapi pertanyaannya, 4% itu political base atau anthropological base? Mhm. Political base pasti, karena basisnya adalah keinginan Jokowi. Tapi Mhm. secara antropologis, dia nggak ada masa yang setara dengan itu. Bahwa ada 4% anak muda Indonesia yang pro pada PSI. Kan ngaco jadinya kan. Ya. Ini partai yang sebetulnya partai seseorang yang sangat tua, yang udah tua itu, tapi menginginkan partai itu diisi oleh anak-anak muda. Dan anak muda udah mengatakan tidak, kami tidak akan memilih PSI. Jadi PSI yang diproyeksikan dapat 6-7% itu akhirnya berhenti di 2% sebetulnya kan. Itu Hmm. aja udah memalukan tuh. Nah, rasa malu itu mestinya ditelan oleh PSI buat dia memang cuma mainan dari orang tua yang tidak diterima sebagai uh, 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 apa namanya, keunggulan bagi anak-anak muda ini nih. Ya. Bahkan buat menerangkan kalimat saya udah mulai malas menerangkan itu. Anda kok Oke. nggak penting aja sebetulnya untuk menganalisis soal itu. Iya, tetapi saya kira sebenarnya sekarang ini apa perolehan perolehan 02 dan perolehan PSI yang berbeda banget itu kan menjelaskan kepada kita bagaimanapun juga basisnya PS itu anak-anak muda perkotaan begitu yang bisa mikir. Jadi mereka menolak itu Iya, sementara kalau yang basisnya 02 kan di pedesaan yang lebih mudah dimobilisasi mulai dengan disebar bansos, BLT dan sebagainya, ya mereka ditakut-takutin ya mereka akhirnya memilih 02 gitu. yang lebih tepat sebetulnya kita lihat aja bahwa PSI itu ingin meraup keuntungan elektoral dari anak-anak muda di kota metropolitan. Jakarta sebetulnya kuncinya tuh. Hmm. Dan Jakarta gagal. Jadi anak-anak muda Jakarta lebih memilih PKS yang panen di Jakarta daripada PSI kan. Itu Hmm. juga udah menunjukkan betapa desainnya memang udah kacau gitu kan. Jadi kalau kita anggap bahwa PSI itu mau eh, basisnya nasional ya nggak mungkin tuh, karena idenya pun nggak nyampe di situ walaupun balihonya ada sampai seluruh Indonesia. Tetapi balik lagi, desain awal PSI adalah mengambil wilayah-wilayah kelas menengah yang terpelajar, dan itu tidak dia peroleh. Jadi legitimasi PSI hilang ketika Jakarta dimenangkan oleh PKS. Anak-anak muda lebih milih PKS daripada PSI. Ya, ya. Nah, kita saran kita jangan marah-marah ya. Kita cuman hanya menyuarakan apa yang dipikirkan oleh publik saja kira kayak kan gitu ya. Iya, kita mau menerangkan betapa mimpi PSI itu sebetulnya batal karena di siang bolong ada petir, dan petir itu yang membangunkan rakyat bahwa PSI itu sekali lagi adalah kantong kosong itu. Jadi jangan berharap dia akan diisi oleh kecerdasan, enggak, karena orang anggap ini ya partai yang mau disebut partai juga nggak bisa, mau disebut sebagai paguyuban. Jadi ini anonim sebetulnya di partai ini, nggak Ya, jelas ya. mau ngapain. Ya, ya. Oke, sebelum Anda malas menjawabnya lagi, lebih baik saya Iya. akhiri dulu perbincangan kita kali ini, Bung Rocky. Iya, Tapi apapun terima terima kasih kasih ya, atas Bung Rocky. pengertian saudara. Ya, terima kasih pengertian saudara Herfi yang tidak memperpanjang pertanyaan yang tolol. Oke. Oke, sip. Ini lebih penting nih, Yes. 0%.